Semoga dengan adanya rekaman pasal-pasal KUHP ini teman-teman bisa tahu jenis-jenis hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Semoga ini bisa bermanfaat. Inilah lanjutan dari pasal KUHP dari sambungan yang sebelumnya, mari kita lanjutkan. KUHP, Pasal 41. 1. Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak dibayar. 2. Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan. 3. Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut, Rp7.50 atau kurang dihitung 1 hari, jika lebih dan Rp7.50, tiap-tiap Rp7.50 dihitung paling banyak 1 hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp7.50. 4. Pasal 31 diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini. 5. Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga dihapus. KUHP, Pasal 42 segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara. KUHP, Pasal 43 apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. KUHP, Pasal 44. 1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. 3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. KUHP, Pasal 45. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan. Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Pasal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. KUHP, Pasal 46. 1. Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dan pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain, dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur 18 tahun. 2. Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. KUHP, Pasal 47. 1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. 2. Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 3. Pidana tambahan dalam pasal 10 butir B, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan.
pasal ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak. KUHP, Pasal 48 Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. KUHP, Pasal 49. 1. Tidak dipidana. Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. 2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. KUHP, Pasal 50 Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. KUHP, Pasal 51. 1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. 2. Perintah jabatan tanpa menang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan menang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. KUHP, Pasal 52 Bila mana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. KUHP, Pasal 52A, UU Nomor 73 Tahun 1958, bila mana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga. Pasal ini ditambahkan melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP, Pasal 53. 1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. KUHP, Pasal 54 Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. KUHP, Pasal 55. 1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. KUHP, Pasal 56 dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. KUHP, Pasal 57. 1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. 2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri. 4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. KUHP, Pasal 58 dalam menggunakan aturan-aturan pidana. Keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri. KUHP, Pasal 59 dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.
KUHP, Pasal 60 membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana. Itulah beberapa undang-undang yang harus kita pahami. Nantikan pasal-pasal undang-undang selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton.